Halo Sobat ASN dan pendengar setia kanal podcast Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara. Selamat datang di episode spesial siaran kebijakan publik untuk masyarakat. Bersama saya, Feby Sinulinga, kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang salah satu jabatan fungsional yang sering jadi otak di balik kebijakan publik, yaitu analis kebijakan. Nah, kalau selama ini teman-teman penasaran, apa sih sebenarnya tugas analis kebijakan itu? Atau kenapa jabatan ini penting dalam pemerintahan? Tenang aja, semua bakal kita bahas tuntas di hari ini. Baik, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini, seorang CPNS analis kebijakan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan Hagai Zevanya dan Dwi Nurul Aisyah. Apa kabar nih teman-teman? Baik. Wah, senang sekali ya kabarnya baik. Dan senang banget nih bisa diajak ngobrol di podcast kali ini. Kita juga senang banget nih teman-teman. Nah, biar pendengar kita nggak penasaran, sebenarnya kenapa sih dulu Bang Hagai dan Kak Aisyah milih formasi analis kebijakan? Kalau saya itu dulu kemarin mikirnya apa sih analis kebijakan ini, ngapain sih tugasnya. Kebetulan saya itu tertarik Kak dengan isu-isu kebijakan, isu-isu hukum, kemudian isu-isu politik gitu. Nah, saya pengen kali rasanya untuk bagaimana sih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan itu, bagaimana sih kita berinteraksi dengan stakeholder, apakah itu pemerintah, masyarakat, dan juga stakeholder lainnya gitu. Di samping itu juga saya melihat peluang kemarin, karena di analis kebijakan pada saat itu kan Kemenkumham namanya. Nah, itu kuotanya ada 142. Nah, saya melihat itu sebagai peluang, dan juga ternyata pada saat saya lihat pendaftarnya pada saat itu ternyata ada 9.700. Wah, banyak sekali ya. Iya, betul. Nah, dari situlah kemudian saya mencoba untuk semangat dan membahas soal untuk menjadi salah satu dari 142 itu Kak. Gitu. Keren banget. Kalau dari Kak Aisyah sendiri? Nah, kalau dari saya sendiri, kebetulan saya sendiri lulusan dari jurusan manajemen. Nah, di mana analis kebijakan itu kan multidisipliner, jadi semua jurusan bisa masuk. Nah, kebetulan pada saat itu yang dibuka formasinya itu sangat banyak, sekitar 142 orang, sama seperti yang dibilang Bang Hagai. Nah, maka dari itu saya coba untuk mengisi dengan formasi analis kebijakan. Ya, kalau boleh tahu, kemarin tuh formasinya dibuka dengan berapa jurusan ya, Bang? Sekitar selain manajemen. Oh, banyak sekali ya. Administrasi publik, ilmu politik, ilmu komunikasi, hukum, dan manajemen. Wah, benar-benar bersaing berarti ya. Oke, senang sekali nih dengar dari Bang Hagai dan Kak Aisyah tentang kenapa memilih formasi ini. Ya, tapi kan nih banyak yang belum tahu apa sih itu analis kebijakan, kenapa edukasi tentang kebijakan itu penting banget untuk masyarakat, khususnya ASN. Sebelum membahas analis kebijakan, tentu kan kita harus tahu apa sih kebijakan itu gitu. Dari menurut para ahli gitu ya, salah satu namanya Thomas Daya mengatakan bahwa kebijakan publik itu adalah apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau kita mengacu salah satu ahli lagi yaitu Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor maupun sekumpulan aktor untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat gitu. Nah, menurut saya, kalau kebijakan publik itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Anderson bahwa itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor, bisa kita katakan itu pemerintah ataupun stakeholder lain. Yang tujuannya itu adalah untuk menuntaskan persoalan-persoalan masyarakat. Misalnya kita lihat bahwa banyak sekali masalah yang ada terjadi di masyarakat ini kan. Kita lihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan kayak stunting gitu ya. Nah, stunting itu kan suatu masalah publik gitu ya. Nah, bersyukur di periode sekarang kita punya presiden yang memiliki program makan bergizi gratis. Nah, itu kan salah satu kebijakan gitu untuk mengatasi masalah-masalah stunting. Belum lagi kita melihat bahwa ada persoalan-persoalan akses jalan gitu, atau jalan rusak, atau kemudian di daerah tertentu itu tidak ada jembatan gitu ya. Nah, disinilah fungsinya bahwa pemerintah bekerja sama tentunya dengan stakeholder lainnya untuk membuat suatu jembatan. Nah, itu adalah suatu kebijakan bahwa untuk mengatasi masalah publik gitu. Wah, berarti secara garis besarnya analis kebijakan itu penting karena membantu memastikan program dari pemerintah tadi tersampaikan ya
ke masyarakat. Kalau dari Kak Aisyah sendiri? Nah, sedikit menambahi aja apa yang dibilang Mbak Haga itu udah sangat benar sekali. Nah, dan tak lupa pula untuk analisis ini harus disertai dengan data-data dan fakta yang ada dan relevan. Wah, setuju banget nih dengan Bang Hagai dan Kak Aisyah. Dan podcast seperti ini bisa jadi sarana yang keren ya buat menjembatani itu sendiri. Betul. Jadi sarana-sarana seperti inilah yang kemudian kita bisa mengkomunikasikan apa aja yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh masyarakat, siapa yang terlibat di dalamnya, sehingga nanti masyarakat itu bisa menilai gitu, bagaimana cara kerja pemerintah di dalam. Bahwa memang ada beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi, betul memang. Cuman dari situlah kita kemudian mengutarakan pendapat kita, apa sih yang kurang dari dampak kebijakan ini, apa sih yang kemudian harus kita benahi sama-sama untuk menciptakan suatu persoalan-persoalan ini menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, inilah pentingnya menjadi suatu kanal di mana kita bisa menyediakan sebuah komunikasi dan wadah untuk kita bisa menyampaikan suatu pendapat gitu. Wah, kalau boleh tahu, Bang Hagai dan Kak Aisyah udah berapa bulan sih bekerja di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara? Kita sendiri udah 4 bulan ya, Bang ya? Udah 4 bulan ya. Bisa nggak sih jelasin ke kita semua yang ada di sini tentang tugas pokok dan fungsi dari seorang analis kebijakan? Iya, kalau dari tugas pokok dan fungsi analis kebijakan, dulu kita mengacunya pada Permenpan RB nomor 45 tahun 2013. Namun sekarang kita sudah mengacu kepada Permenpan RB nomor 18 tahun 2024 yang mengatur 3 jabatan fungsional sekaligus. Seperti misalnya Widya Suara, kemudian analis pengembangan kompetensi, dan juga yang terakhir itu adalah analis kebijakan. Nah, karena kita membahas analis kebijakan, tentu tugas sebagai analis kebijakan itu kita melakukan kegiatan analisis dan advokasi dalam proses pembuatan kebijakan. Mulai dari formulasi kebijakan, terus kemudian implementasi kebijakan, dan juga evaluasi kebijakan. Nah, berbicara dengan analisis kebijakan, kita tentunya dalam prakteknya kita melakukan untuk mengumpulkan suatu informasi yang ataupun data yang relevan terhadap isu-isu permasalahan yang ada. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan kajian, bagaimana dampak positif dan negatif suatu isu, serta kita melakukan rekomendasi kebijakan. Kemudian pada tahapan advokasi, tentu kan kita sudah memiliki rekomendasi. Nah, bagaimana kemudian rekomendasi ini bisa diterima oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Nah, kita mencoba untuk meyakinkan pemerintah bagaimana supaya rekomendasi ini bisa diterima dan bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Nah, inilah tugas-tugas yang kita lakukan selama menjadi analis kebijakan gitu. Iya, kalau dari Kak Aisyah sendiri, mungkin ada yang mau ditambahin? Nah, melanjutkan dari apa yang dibilang Mbak Haga itu udah benar sekali. Artinya, analis kebijakan itu bukan hanya menulis laporan dan dokumen saja, tapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi dengan adanya literasi kebijakan itu sendiri sebagai jembatan antara pemerintah yang membuat kebijakan dan masyarakat, supaya masyarakat dapat langsung merasakan dampaknya. Wah, menarik sekali nih jawaban dari Bang Hagai dan Kak Aisyah. Jadi bisa dibilang analis kebijakan ini punya peran penting dan besar ya dalam proses kebijakan publik. Benar sekali. Kita bekerja di balik layar, tapi hasilnya berdampak langsung pada keputusan dan arah kebijakan yang diambil oleh pimpinan ataupun pejabat publik. Baik, kalau di Kanwil Kemenkum Sumatera Utara, gimana sih peran dari analis kebijakan? Kan kita tahu nih ya, analis kebijakan itu formasi baru di Kanwil Sumatera Utara. Boleh dikasih tahu nggak buat kita semua, apa sih tugas dan perannya? Ya, jadi analis kebijakan di Kanwil Sumut ini ditempatkan di Badan Strategi Kebijakan, Kak, di mana kita memiliki 5 program dan kegiatan. Yang pertama itu adalah SIPHUM, yaitu Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM. Nah, itu adalah aplikasi yang digagas oleh Badan Strategi Kebijakan, yang dimana itu berfungsi untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan isu-isu hukum, kemudian isu-isu hak asasi manusia, dan juga isu-isu terkait dengan pelayanan publik. Nah, disinilah kemudian isu-isu tersebut dilakukan analisis dan juga nanti bisa dilakukan rekomendasi terhadap isu-isu tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kegiatan kita adalah indeks reformasi hukum, di mana kita melakukan
suatu verifikasi dan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan penginputan data gitu, pengumpulan data dukung. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah analisis implementasi dan evaluasi kebijakan. Di mana analisis implementasi dan evaluasi kebijakan ini kita melakukan suatu kajian terhadap suatu peraturan Permenkumham gitu, bagaimana kita melihat suatu peraturan itu dengan realitas yang terjadi di lapangan gitu. Nah, apakah ini kemudian ada menimbulkan suatu masalah ataukah ada hal-hal yang perlu dikaji untuk diubah atau seperti apa? Nah, situlah kemudian ruang kita untuk melakukan suatu kajian. Nah, dalam tugas kita di analisis implementasi dan evaluasi kebijakan ini, kita bisa memilih satu dari dua hal yang ditentukan BSK. Misalnya kita berbicara tentang analisis implementasi, maka itu mengkaji terkait dengan Permenkumham dengan realitas yang di lapangan terjadi seperti apa, apakah sesuai dengan kondisi yang ideal atau tidak. Nah, itu nanti rekomendasinya kepada kepala kantor wilayah. Nah, yang kedua itu adalah analisis evaluasi kebijakan. Jadi itu dilakukan suatu kajian untuk yang nantinya diberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan terkait evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin Kak Dwi yang bisa nambahinnya. Nah, untuk kegiatan berikutnya kita ada survei persepsi anti korupsi atau SPAK dan survei persepsi kualitas pelayanan atau SPKP. Nah, pelaksanaan survei SPAK SPKP ini merupakan survei integritas organisasi pada Kementerian Hukum dalam penyajian informasi yang berfungsi untuk mengumpulkan pendapat responden serta mengukurnya secara kuantitatif dan kualitatif. Lalu menyajikan rangkuman data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik secara real time. Kemudian ada kegiatan kita yang terakhir, ada diskusi strategi kebijakan, yaitu serangkaian kegiatan penyebarluasan informasi terkait hasil analisis strategi implementasi dan evaluasi kebijakan seperti yang dijelaskan Bang Hagai sebelumnya, yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum atas suatu Permenkumham kepada masyarakat luas dengan tujuan menyampaikan rekomendasi analisis kepada pemangku kebijakan sesuai dengan kewenangannya serta meningkatkan partisipasi publik masyarakat. Wah, jadi jelas ya. Kalau bagi yang nanya apa saja tugas dari analis kebijakan, sudah terjawab nih dari Bang Hagai dan Kak Aisyah. Ternyata tugasnya betul-betul memberikan dampak yang positif untuk kepentingan kantor wilayah dan sekaligus memberikan sisi edukasi ke masyarakat secara umum. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan atau harapan untuk teman-teman ASN atau masyarakat yang lagi dengerin podcast ini. Tentu harapannya ASN semakin sadar pentingnya peran analisis dalam setiap kebijakan yang dibuat. Kemudian untuk masyarakat, semoga semakin aktif memberikan masukan karena kebijakan yang baik itu lahir dari komunikasi dua arah antara pemerintah dan Wah, luar biasa pesan-pesan dari Kak Aisyah, sangat-sangat inspiratif nih untuk teman-teman ASN dan masyarakat di luar sana yang lagi dengerin podcast ini. Oke Sobat ASN, gak kerasa kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Dari obrolan bareng narasumber tadi, Bang Hagai dan Kak Aisyah, kita belajar bahwa analis kebijakan bukan hanya sekedar jabatan, tetapi profesi strategis yang jadi tulang punggung lahirnya kebijakan publik yang berkualitas. Benar ya? Podcast ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya meningkatkan edukasi dari literasi kebijakan publik serta wujud nyata penerapan nilai berakhlak ASN. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa follow dan share episode kali ini biar makin banyak nih yang tahu pentingnya peran analis kebijakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berakhlak, dan terus berkarya untuk negeri ini. Salam pembaruan.